Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Eka Fadilah SIPMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran. Di sini saya Yogi Vinanda dengan NPM 2335 155 yang akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait materi APBN guna untuk menyelesaikan tugas individu saya kali ini. Baik, saya akan menjelaskan terkait APBN dan struktur lainnya dari APBN itu sendiri. Jadi yang pertama adalah esensi APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan APBN digunakan untuk pemerintah sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan janji kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan oleh para proklamator bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta, melalui APBN, pemerintah berupaya memenuhi amanat pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Para pendiri bangsa telah menetapkan tujuan suci dalam bernegara, yaitu membangun kesejahteraan umum. Karena itu APBN bukan hanya angka-angka keuangan, tetapi juga merupakan wujud nyata ikhtiar negara dalam memenuhi tanggung jawab kepada rakyatnya. Selanjutnya terdapat hubungan kontraktual bagaimana rakyat dan pemerintah itu berlangsung dalam APBN ini. APBN memiliki hubungan kontraktual antara rakyat dan pemerintah. Hal ini terjadi karena APBN merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR sendiri berperan sebagai wakil rakyat yang menyetujui APBN, sehingga setiap pengeluaran dan penerimaan negara telah mendapatkan legitimasi demokratis. APBN yang disusun pemerintah harus ditetapkan oleh DPR sebagai bentuk kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Proses ini penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan penggunaan anggaran sesuai tujuan bernegara. Penyusunan APBN dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari fungsi pemerintah dalam mencapai tujuan nasional seperti yang termuat dalam konstitusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait esensi APBN sebagai wujud penyelenggaraan negara menurut PKI. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Pelaksananya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, pemerintah mengemban berbagai tugas yang memerlukan pembiayaan negara. Seluruh kegiatan pemerintahan yang dapat dinilai dan diukur dengan uang harus dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, APBN adalah sarana utama negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya juga. Lanjutnya terdapat definisi APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Secara hukum, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaannya setiap tahun ditetapkan melalui undang-undang. Tahun anggaran dalam APBN berlangsung selama 1 tahun penuh, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Seluruh penerimaan dan belanja negara harus dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam periode tersebut. Sesudah saya menjelaskan terkait esensi, hubungan kontraktual rakyat dan pemerintah, dan juga definisi APBN, selanjutnya saya akan masuk kepada fungsi-fungsi APBN menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di sini fungsi-fungsi ini dijelaskan menurut pasal tersebut, yakni yang pertama adalah fungsi otorisasi. APBN berfungsi sebagai dasar atau izin bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran berjalan. Artinya tanpa APBN, pemerintah tidak dapat melakukan kegiatan yang memerlukan uang negara. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tahun tersebut. Setiap program dan kebijakan yang dijalankan harus merujuk kepada
anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat juga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini cukup penting karena memang fungsi dari pengawasan ini melihat APBN sebagai pedoman menilai apakah kegiatan pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan. DPR, BPK, dan masyarakat dapat menggunakan APBN sebagai alat kontrol dalam memastikan keuangan negara digunakan secara efisien dan akuntabel. Setelah fungsi-fungsi yang saya jelaskan di atas tersebut, masuk kepada APBN sebagai absorber dalam perekonomian global. Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang harus meningkat dan juga terus meningkat dan eskalatif, APBN dioptimalkan fungsinya sebagai absorber atau penyerap guncangan ekonomi. Peran APBN sebagai absorber ini sangat strategis karena berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan juga menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan cara mengurangi tingkat penggunaan dan angka kemiskinan melalui berbagai program pemerintah. Tidak kalah penting, APBN juga menjaga belanja prioritas negara yang difokuskan pada penguatan produktivitas dan fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan. Struktur dan komponen APBN. Selanjutnya, pada penjelasan ini terdapat struktur juga dan komponen yang termuat pada APBN. APBN memiliki struktur yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara yang mencakup surplus atau defisit, dan pembiayaan. Ketiga komponen ini saling terkait dan membentuk sistem pengelolaan keuangan negara yang komprehensif. Dalam hukum, APBN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2019, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 atau angka 13. Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini diterima dari berbagai sumber, terutama dari penerimaan pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kemudian dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor migas, BUMN, dan sumber-sumber lainnya, serta dari penerimaan hibah yang merupakan bantuan dari luar negeri atau pihak lain. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 13, bahwa belanja negara ini mencakup transfer ke daerah dan dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 1 angka 8, serta belanja pemerintah pusat. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk penutup, saya akan meringkas keseluruhan dari penjelasan yang telah saya jelaskan di atas. Jadi secara keseluruhan juga APBN adalah instrumen penting yang mencerminkan hubungan antara negara dan rakyat. Ia bukan sekedar dokumen keuangan, tapi juga wujud nyata dari amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Melalui APBN yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat, negara menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan nasional, menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, bersatu, dan makmur. Mungkin sekian penjelasan dan presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.